Kerja IT Jepang, serba-serbi karir IT di Jepang. Gitu. Kalau kita nggak kuat-kuat di sini sebagai pekerja asing, ya sudah, pasti saya jamin Anda akan pulang seperti itu. Jadi orang Jepang itu bekerja keras adalah untuk bisa masuk panti yang bagus. Halo guys, kali ini saya ingin mewawancara teman kita yang kerja di Kaigo. Jadi teman saya ini adalah teman ketika sekolah bahasa Jepang di Gunma. Ya, jadi mari kita tanya-tanya seputar pengalamannya sebagai pekerja Kaigo di Jepang. Semoga ini bisa menjadi inspirasi. Nama saya Pita, saya temannya Ahmad waktu sekolah di Sekolah Penyetaraan Bahasa ya, Mat ya? Ya. Oke, mari kita masuk ke pertanyaan pertama nih. Masuk sekolah bahasa Jepang itu lewat jalur apa? lewat jalur apa masuk Kaigo? Saya itu bukan dari LPK ya, kebanyakan kan masuk Jepang itu dari LPK ya. Saya itu berawal dari, memang saya di Indonesianya itu kuliah sastra Jepang. Lalu adalah dosen saya yang menawarkan gitu, Pita-san ada program di Jepang loh gitu, mau enggak gitu ikut. Tapi itu bukannya LPK ya, dosen saya pribadi aja, dia punya channel di Jepang dan akhirnya saya diperkenalkan untuk program tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kira-kira berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk masuk sekolah bahasa Jepang tersebut? Oke, untuk masalah biaya, saat itu saya kesini di tahun 2016 ya. 2016 itu kurang lebih kurs saat itu di bulan Oktober sekitar 1 yennya 130 rupiah. Jadi saat itu kan pembelajarannya dimulainya di Oktober ya. Nah, saya sudah sampai di Jepang itu pertanggal 28 September. Hitung kurs di September kan ya, karena sebelum sampai Jepang otomatis sudah harus mengeluarkan biaya lah tentunya. Dan sekolah itu harus dibayar 1 semester di muka ya, 6 bulan ya. Untuk 6 bulan selama kedepannya kita sekolah itu kita harus bayar di awal. Kurang lebih saat itu sekitar 400.000 yen kurang lebih. Berarti kalau dikalikan ya mungkin sekitar 60 jutaan lah ya. Seperti itu ya, untuk biaya sekolahnya ya. Belum pesawat, belum juga untuk kehidupan 2 bulan ke depan, karena sampai Jepang pun kita harus prepare uang saku kita ya gitu, karena kita sampai Jepang belum tentu bisa langsung dapat part time kan teman-teman. Ya kurang lebih sekitar 100 juta mungkin ya saat itu. Wow. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa memilih menjadi pekerja Kaigo nih? Oke. Mengapa memilih menjadi pekerja Kaigo? Kalau pertanyaan seperti itu, jawaban saya adalah karena saya tidak mempunyai pilihan saat itu. Jadi kenapa saya tidak punya pilihan? Karena setelah lulus penyetaraan bahasa di Jepang, ya itu bisa lanjut untuk kuliah ataupun untuk bekerja. Tapi kalau bekerja itu tentunya harus syaratnya adalah S1 di Indonesianya ya. Kita sudah punya ijazah S1. Saya punya S1-nya, tapi saya tidak mempunyai percaya dirinya, gitu. Jadi kalau untuk mencari kerja itu pasti harus mandiri, karena kita harus aktif untuk mencari sendiri, seperti itu. Dan saat itu juga saya rasa saya belum mampu untuk level bahasa Jepang saya. Lalu untuk kuliah pun saya belum mampu dalam keuangan saya. Dan alhamdulillahnya saat itu saya punya senpai atau kita bisa bilang kakak kelas yang sudah terlebih dahulu masuk ke perusahaan Kaigo. Dan senpai akhirnya mengajak saya mau tidak gitu. Dan rata-rata saat itu pun memang ada beberapa angkatan saya ya juga yang memilih untuk bekerja menjadi Kaigo seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah syarat menjadi seorang pekerja Kaigo di Jepang? Syaratnya yang utama sehat fisik dan mental tentunya. Betul. Terutama mental ya. Untuk menjadi pekerja di Jepang, apapun itu pekerjaannya, mau Kaigo ataupun bidang lainnya, tentunya yang pasti harus sehat karena di sini ada medical check up, ya, dan juga terutama mental kita. Gitu. Kalau kita nggak kuat-kuat di sini sebagai pekerja asing, ya sudah, pasti saya jamin Anda akan pulang seperti itu. Untuk di Kaigonya, kita mengerucut ke Kaigo. Sekolah bahasa Jepang tadi untuk bisa masuk ke yang Kaigo ini berarti nggak langsung di perusahaan Kaigo kan? Harus ke Semong Kaigo dulu kan? Sekolahnya ya? Nah, ya, itu. kejuruan ya? Iya.
Ya, oke. Semong Kaigo itu bahasa Jepang ya. Kita bisa bilang kalau di bahasa Indonesia kan adalah kejuruan. Ya, sekolah kejuruan tepatnya. Itu kurang lebih selama 2 tahun ya. Syaratnya untuk menjadi Kaigo saat itu aku sih pilihnya dengan jalur sekolah. Tapi ada juga jalur yang lain ya. Oke lah, kita nggak cerita jalur yang lain dulu ya. Aku mau ceritain aku dulu. Saat itu aku lulus penyetaraan bahasa dan saat itu banyak sekolah Kaigo. Kita belum ke perusahaan dulu ya. Kita masuk ke sekolahnya dulu. Sekolah Kaigo yang mewajibkan bahasa Jepang level N3. Ada yang seperti itu. Tapi alhamdulillah di sekolah saya ini tidak mewajibkan, mempunyai N3 asal ya berkemauan tinggi ya. Dan juga pastinya bisa berbahasa Jepang walaupun sedikit-sedikit gitu. Ya, karena nantinya sebelum masuk sekolah itu kita ada tes. Tes semacam apa tuh? Tesnya itu ada tes tulis dan wawancara gitu. Nah, kalau di sekolahku ya, tes tulisnya itu ya bahasa Jepang inilah dasar, ya pertanyaan-pertanyaan lah kita nyambung atau enggak gitu. Ya, karena kalau kita dasar aja nggak nyambung, gimana kita mau lanjut lagi nanti sekolahnya kan? Karena di sekolah itu kan berbahasa Jepang, gurunya Jepang, buku-bukunya juga semua tulisannya Jepang, kayak gitu. Oke, tes tulis ya pertama. Kalau tes tulis kitanya lulus, lalu kita nanti masuk ke tahap wawancara. Kalau di sekolahku ini 2 kali wawancara, karena 2 orang petingginya. Ya, ada 2 orang petingginya, jadi dengan si petinggi A dan juga si petinggi B, seperti itu. Di wawancara pertama kayak apa ya ditanya? Di wawancara pertama itu pastinya ditanya sekolah kita di Jepang ya. Sekolah penyetaraan kita di Jepang itu gimana? Terus kondisi Jepang gimana menurut kamu? Gitu. Belum masuk ke ranah Kaigo, tapi masuknya tuh ke Seikatsu atau kehidupan kita dulu. Gimana kita bisa menyesuaikan atau enggak nih dengan kehidupan di Jepang. Seperti itu. Mereka tanya-tanyanya yang kayak gitunya dulu. Gitu. Terus di petinggi yang B baru nanti langsung masuk ke arah pembelajaran gitu. Nah, di yang B ini cukup fatal ya. Karena nanti kita itu kan menyerahkan yang namanya surat lamaran dong. Ya, jadi sekolah pun butuh surat lamaran loh di sini. Sekolahnya dilamar. Iya. Jadi nggak cuma buat pekerja kita butuh surat lamaran. Sekolah juga kita dikasih form dari sekolah. Itu isinya tentang biodata kita tentunya. Dan juga seperti surat lamaran buat bekerja. Jadi ada yaitu yang namanya sejarah kita ya. Sejarah kita kehidupan kita dari tahun ke tahun ngapain aja di Indonesia seperti itu. Nah, yang paling fatal adalah kalau teman-teman ada kosong ya di tengah-tengah, semisal 2001 lulus SMA gitu kan. Tiba-tiba bekerjanya di 2004. Nah, 2002 ini, 2022 dan 2003 itu ngapain aja? Nah, itu benar-benar pertanyaan yang amat sangat bisa benar-benar menjerumuskan kita. Dan akhirnya kita bisa nggak diterima di sekolah itu. Gitu. Iya, karena Jepang itu benar-benar ketat gitulah ya, kita bisa bilang. Di 2 tahun itu kamu ngapain gitu. Ditanya itu kenapa bisa kosong gitu. Apakah kamu kuliah? Apakah kamu kerja? Ya, gitu. harus bisa dijawab dengan baik dijawab dengan baik dan masuk logika mereka. Seperti itu. Karena kalau ketahuan memang kita di antara 2 tahun itu nggak ngapa-ngapain, pengangguran lah bisa kita bilang ya. Kalau di Indonesia, wah itu sudah pasti tidak diterima. Pasti nggak diterima. Mau sekolah aja nggak diterima, apalagi kerja. Gitu. Jadi kalian yang masih muda, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai ada space waktu yang benar-benar kosong dan kalian tuh nggak ngapa-ngapain. Harus proaktif. Ya, harus proaktif. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah pekerjaan menjadi seorang pekerja Kaigo itu menyenangkan? Kalau ditanya menyenangkan atau tidak, ya setiap pekerjaan plus minus pasti ada ya. Kalau di Jepang istilahnya purasu mainasu gitu. Ya, apapun bidangnya ya. Kalau saya pribadi sih ya bersyukur aja sih ya. Gitu. Kalau kita udah bersyukur, insya Allah semua pekerjaan menyenangkan kok. Gitu. Tapi kalau ditanya enak enggak, ya namanya kerja pasti ada nggak enaknya. Itu pasti kayak gitu sih.
Oke. Oh ya, menyenangkannya saya bisa terus berpenghasilan. Karena kalau sudah lulus Semong Kaigo ini, ya dipastikan kita jadi karyawan tetap lah di sini. Iya. Kayak gitu. Panjang lah kalian, masa depannya panjang lah di sini sebagai pekerja Kaigo seperti itu. Jadi tetap terus menghasilkan cuan. Mantap. Itu yang menyenangkan. Jadi kalau udah jenuh dengan pekerjaan, sudah boring, sudah kecewa akan partner kerja lah, ada aja yang namanya partner kerja ya. Kalau sudah seperti itu, suasananya, pressure dan segala macam, itu saya hanya ingat satu, gajian. Kalau udah ingatnya itu, ya udahlah, yang lain biarkan saja berlalu seperti itu. Oke. Begitu ya cara untuk ini ya, melupakan tentang pressure segala macam tentang kerjaan. Saya punya satu lagi prinsip ya, bukan prinsip sih, ya seperti pedoman, tapi lucu sih sebenarnya. Cuma itu saya pakai banget. Jadi kita nih kalau kerja itu pasti punya loker kan, ya kan? Sebelum kerja kita pasti ganti seragam kan. Kalau di Kaigo sih pakai seragam ya, gitu. Jadi kalau saya dari rumah, saya berangkat kerja, saya masuk loker kan, saya ganti seragam kan. Lalu baju biasa saya taruh loker kan. Nah seperti itu pun semua atribut dan semua urusan saya di rumah saya masukin loker. Saya kunci. Lalu saya bisa kerja fokus, seperti itu. Jadi saya kerja tidak memikirkan apa yang di rumah. Iya. Ya. Begitupun kalau udah pulang. Saat pulang saya ganti seragam kerja, masuk loker seragam kerja saya, atau saya bawa pulang seragam kerja saya pakai baju saya kunci loker saya kunci juga semua urusan pekerjaan. Ya. Dan saya pulang, ya mau nggak mau, ya harus dibawa happy aja kayak gitu. Ya karena kalau di Jepang itu kita kayak kalau udah selesai kerja itu memang udah masuk ke ranah pribadi ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang setelah kerja ada yang hubungin segala macam. Iya. Kalau di Jepang seperti itu. Jadi memang benar-benar terpisah antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Jadi begitupun saya bawa untuk di kehidupan saya sehari-hari gitu. Oke, mantap sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah keistimewaan menjadi pekerja Kaigo lewat jalur Semong Kaigo ini? Keistimewaannya adalah saya bisa langsung jadi karyawan tetap tentunya, ya, gitu. Jadi begitu lulus langsung. Begitu lulus saya sudah memegang sertifikat Kaigo Fukushishi, karena salah satu syarat untuk lulus dari Semong Kaigo adalah ujian penyetaraan ya, ujian negara untuk mengambil sertifikat Kaigo Fukushishi tersebut, gitu. Jadi setelah lulus Semong, ya kita sudah punya sertifikat Kaigo Fukushishi seperti itu, dan otomatis kita sudah bisa bekerja di Kaigo sebagai karyawan tetap pastinya. Seperti itu. Ada juga jalur-jalur seperti Tokutegino ya, tapi itu juga untuk Kaigonya kurang lebih 3 atau 5 tahun lah ya di awal, dan mereka harus bekerja dulu selama 3 tahun baru bisa mengikuti tes negara. Gitu. Kalau aku kan sekolah aja 2 tahun, langsung ikut tes negara kan. Kalau mereka harus kerja dulu, baru ambil tes negara, dan kalau tes negaranya nggak lulus, mereka pulang kan, karena sudah selesai kontrak. Tapi sekarang ini ada TG2 deh kalau nggak salah, jadi bisa panjang gitu. Bisa bawa. Nah satu lagi, kalau kita sudah lulus Semong Kaigo dan kita bekerja sebagai Kaigo, kita bisa bawa keluarga yang sudah menikah, kayak gitu ya. Panggilan visa dependent, ya, kayak gitu. Jadi yang sudah berkeluarga jangan takut ya. Kalau sekolah kalian di sini, kalau kalian di sini kerja lewat jalur sekolah dulu, otomatis setelah lulus bekerja itu pasti bisa langsung bawa istri, anak, atau suami anak seperti itu. Selanjutnya, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk masuk Semong Kaigo itu? Untuk biaya pribadi ya. Kebetulan kalau aku ini beasiswa, pinjaman ya. Jadi setelah aku nanti lulus sekolah, aku bekerja, aku mengembalikan setiap bulannya, dipotong dari gaji, seperti itu. Tapi kalau yang biaya mandiri, itu kurang lebih nggak beda jauh sih dari sekolah penyetaraan bahasa ya. Ya kurang lebih satu semester itu rate antara 400.000 sampai 500.000 yen lah, seperti itu. Sambil kita part time bisa lah kalau di Jepang pastinya. Asal semangat aja. Kalau libur jangan dipakai tidur. Jadi kalau libur kerja dulu gitu. Jadi waktu setelah lulus dari sekolah bahasa Jepang itu masuk ke
sekolah Semong Kaigo Hmm? itu berarti murni beasiswa ya? Iya, itu murni beasiswa. Jadi nggak Tapi ada pinjaman lagi, ya. jadi nggak ada lagi kayak Enggak, harus bayar enggak, ini itu. enggak, aku nol. Oke. Benar-benar nol rupiah, nol yen saat aku mau masuk Semong Kaigo ya. Iya. Itu dengan tes kan tadi. Iya. Ada tes, aku lulus ya sudah, perusahaan dulu yang membayarkan ya. Hmm. Nextnya aku ganti pas aku udah kerja. Tapi ada kok sekarang yang mengajukan ke prefektur. Bisa ya? Bisa. Jadi benar-benar kalian misalkan kerja 5 tahun di Kaigo, ya sudah. Jadi biaya dianggap gratis. Iya. Jadi kalian harus mengabdi selama 5 tahun. Hmm. Nah, itu biasanya dari prefektur ya. Oh, gitu. Beasiswa dari prefektur. Kalau beasiswa dari perusahaan sih biasanya beasiswa pinjaman aja. Hmm. Kita akan kembalikan setelah kita bekerja nanti. Oh iya, gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya. Apa aja sih yang dipelajari selama Semong Kaigo ini? Oke. Yang dipelajari tentunya tentang Kaigo ya. Kaigo itu kan nurse care. Pekerjaan itu adalah berhubungan dengan lansia ya. Ya. Kalau kalian tahu Kaigo itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan lansia. Jadi bagaimana selayaknya lansia menjalani hidupnya sehari-hari sebagaimana mestinya. Sebagai manusia yang dimanusiakan. Ya. Seperti itu ya. Kebanyakan kan juga kalian tahu sendiri orang-orang Jepang ini kan sibuk ya. Jadi orang tuanya yang sudah berumur kebanyakan bukan nggak diurus, tapi kita memang tidak punya waktu untuk mengurus gitu. Nah itulah mereka akhirnya memasukkan orang tuanya ke panti gitu. Nah di dalam panti jompo ya, kita bisa bilang di Indonesia panti jompo ya. Nah itu kita lah semua Kaigo ya untuk merawat mereka ya, sebagaimana sewajarnya mereka menjalani hidup seperti itu. Menarik. Tapi ada juga Kaigo yang akhirnya bekerja di rumah sakit. Nanti statusnya menjadi asisten perawat. Ada juga seperti saya di rumah sakit, bukan di panti untuk saat di rumah ini. Sakit, ya? Iya, saya saat ini di rumah sakit, bukan di panti jompo. Jadi saya Kaigo, tapi status saya nurse, asisten perawat. Kango Josu kalau bahasa Jepangnya. Seperti itu. Yang dipelajari ya pastinya ya bagaimana tentang keseharian untuk menghadapi lansia gitu. Ya kan karena lansia ada yang sudah tidak bisa makan gitu kan. Gimana caranya cara nyuapinnya gitu. Terus juga kesehatan juga kita sedikit banyak itu belajar juga tentang kesehatan jadinya ya. Karena kita juga kan mengurus keadaan mereka yang sakit lah, yang sehat ya kan. Iya. Seperti itu. Jadi intinya sih Kaigo itu kan nurse care ya. Jadi ya gak beda jauh dengan nurse. Cuman nurse itu kan lebih benar-benar lebih masuk ya. Lebih mengerucut ke kesehatan benar-benar gitu kan ya. Kalau Kaigo ini kita kehidupan dan kesehatan seperti itulah. Oh iya. Menarik. Apakah Anda mau beralih menjadi Visa Kaigo? Kalau bisa kali ya. Sekarang saya yang balik tanya. Janganlah, sudah itu saja. Iya, saya expertise saya di IT ya. Jadi ya. Ini ada sedikit pertanyaan yang agak melenceng sih ya. Apa nih? Jadi kalau kita di Indonesia kan melihat orang tua kita dimasukin ke panti jompo itu image-nya negatif ya. Iya betul. Tapi kalau di Jepang itu kira-kira image-nya seperti apa? Kalau di Jepang ya sangat bagus lah. Ya. Jadi di Jepang itu panti mahal. Iya. Ya. 1 bulan itu bisa 30 sampai 40 juta loh, ya. Jadi orang Jepang itu justru berlomba-lomba mencari panti yang bagus untuk hari tuanya. Dengan cara apa? Dengan cara di saat mereka muda, mereka benar-benar bekerja keras, ya, dengan harapan di hari tuanya nanti mereka bisa terjamin masa tuanya di dalam panti yang bagus seperti itu. Ya. Yang masukin ke panti jompo itu berarti diri sendiri atau anaknya? Oh gitu, diri sendiri ya. Karena dari muda nanti kita di saat usia kita 40 tahun itu kita sudah ada namanya potongan otomatis ya. Itu asuransi Kaigo gitu ya. Itu sudah dipotong pasti dari penghasilan kita. Nah,
yang standarnya ada, tapi yang mau dapat panti yang bagus ya berarti potongannya juga lebih Gede. besar gitu. Nah, mereka sudah terpotong dari usia 40. Kalau mereka masuk panti di 80, berarti mereka punya biaya selama 40 tahun bekerja itu untuk spare mereka masuk panti. Jadi pas mereka masuk panti, mereka sudah tidak bayar biaya apapun. Gitu. Nah, karena sudah tercover saat mereka mudanya bekerja keras. Ya, Ya, jadi tujuannya ya. jadi orang Jepang itu bekerja keras adalah untuk bisa masuk panti yang bagus. kalau kita bekerja keras untuk apa nih ya? Seperti itu. Iya. Menarik sih ya. Hmm. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Iya, boleh. Nah, ini fasilitas apa saja sih yang diberikan perusahaan bagi pekerja Kaigo? Oke. Banyak ya. Tapi kalau untuk di perusahaan saya ini itu kalau yang single itu dapat ini ya, tunjangan tempat tinggal. Tapi separuh ya. Separuh harga lah bisa dibilang seperti itu. Terus kalau di tempat lain, kalau di tempat saya ini yang sudah berkeluarga cuma tidak dapat gitu, cuma yang single aja tuh. Tapi kalau di perusahaan Kaigo yang lain yang saya dengar dari teman-teman juga itu bagi yang berkeluarga mereka juga dapat tunjangan tempat tinggal, jadi bayarnya setengahnya gitu ya. Nah terus juga ada juga yang dapat tunjangan anak gitu, seperti itu sih. Oke. Gitu. Ya bonus ya pastilah gitu, kerja ada bonusnya kalau di Kaigo. Karena kalau aku dengar Kensusei gitu di perusahaan-perusahaan ada juga katanya yang nggak dapat bonus gitu kan ya. Kalau di Kaigo sih pasti ada bonus ya, aku jamin. Cuman untuk setahun sekali atau setahun 2 kali itu tergantung perusahaannya aja nanti. Dan juga kalau Kaigo itu kita ada ini ya, ada gift dari pemerintah lah setiap bulannya. Ada uang tunjangan dari pemerintah khusus untuk kita. Ada ya? Ada. Bukan dari perusahaan tapi dari Bukan pemerintah. dari pemerintah, iya. Karena pemerintah sangat mendukung untuk program Kaigo ini ya, karena untuk mengurus lansia lah ya. Jadi mereka punya punya tunjangan lah untuk kita. Ya lumayan lah. Jadi bagi yang mau masuk Kaigo jangan ragu nih. Boleh. Ya yang mau masuk Kaigo ya apa aja sih, mau pekerjaan Kaigo dan lainnya juga yang pasti sehat fisik dan mental ya. Harus betul. siap, harus fight kalau di Jepang tuh. Nggak bisa menyek-menyek. Gitu. Tinggalin lah kehidupan santai. Mental baja. Gitu. Kalau merubahan juga nggak terpakai di sini ya. Tinggalin zona nyaman. Iya betul. Oke Pita, terima kasih sudah ini ya diperkenankan untuk wawancara. Nanti kita untuk nextnya kita bahas lagi topik-topik yang menarik lainnya. Boleh. Siap. Yeah. Sekalian kita reunian kan? Iya betul. Sekarang ini Amat ini jauh loh ya, dia ada di Prefektur Shizuoka ya Amat ya. Jadi lumayan jarak kita jauh ya, karena saya di Chiba. Ya boleh lah buat me time ya, kita ketemuan sambil bikin vlog gitu ya. Siap. Karena kita berdua ini benar-benar bidang yang sangat berbeda. Beliau IT dan saya Kaigo. Gak apa-apa untuk berbagi pengalaman di bidang lain. Iya makanya nanti kita bikin vlog lagi yang lain ya next time. Oh iya boleh aku promo? Iya silakan. Sampai lupa saya ya. Silakan promo. Ya aku juga baru bikin channel YouTube nih. Dia juga suhunya Ahmad. Nama Terima kasih apa Ahmad nih? ya. Iya. Sudah diajarkan, diberitahu trik-triknya, tapi masih noobs lah. Nama channelku itu karena aku sudah berkeluarga di sini, alhamdulillah anakku 2 di sini. Keluarga beruntung di Jepang. Ya, semoga nasibku dan keluargaku juga beruntung seperti nama channelku. Amin. Dan kalian juga semua beruntung dimanapun. Amin. Tuh. Karena orang yang beruntung bisa mengalahkan orang yang pintar. Betul ya. Tapi juga bukan berarti kita bodoh ya, kita tetap harus pintar. Oke, siap. Oke, bisa di-subscribe ya. Silakan subscribe tapi teman-teman. videonya masih sedikit ya, masih berjalan lah. Sambil belajar juga. Ya, yang ingin tahu bagaimana kehidupan seorang mami di Jepang. Daily vlog. Bisa subscribe YouTube-nya Pita. Keluarga beruntung di Jepang. Keluarga beruntung di Jepang ya teman-teman.
Oke, terima kasih. Yes, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Ketemu lagi ya. Oh ya, jangan lupa subscribe juga channelnya Ahmad ini, Kerja IT di Jepang. Iya, Ya. betul. Jangan lupa like, share, and comment sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, yang mau kerja di Jepang, IT terutama khususnya, Ya. boleh tanya ke suhunya nih Ahmad. Ya, kalau soal IT tanya saya, kalau Hmm. soal Kaigo Boleh. tanya Pita. Boleh ya. Ya. 1000 komen lanjut ya. Kaigo pertanyaan. 1000 like, 1000 komen. Bye. Bye.